Hai semuanya, nama gue Zhao. Pada hari ini, gue mau cerita sesuatu yang mungkin belum pernah lu sadari. Ada satu game yang awalnya hanya kotak atau mungkin kubus loncat. Iya, cuma kotak yang lompat-lompat ngikutin irama lagu. Tapi siapa sangka dari game sesimpel itu lahirlah sebuah dunia kreatif yang gede banget. Berawal dari tab to jump, jadi alat bikin level, alat bikin cutscene, bahkan jadi kayak game engine. Dan ternyata semua ini dimulai dari satu orang, yaitu Robert Topala alias RobTop. Orang ini awalnya cuma pengen bikin game mobile yang simple, buat bisa dimainin di kelas, di toilet, atau pas nunggu di stasiun. Gameplaynya cuma tekan layar, lompat-lompat, hindari tantangan, finish. Dan juga nggak ada story, nggak ada karakter, nggak ada sinematik. Tapi ada satu hal yang ngebedain, yaitu musiknya. Geometry Dash menyatu dengan musik, seperti nadi dan jantung. Semua rintangan itu sinkron dengan musiknya. Dan itu yang ngebuat orang sampai ketagihan bermain game ini. Game ini cepet banget viral. Dan begitu udah banyak pemain, masalah baru pun muncul. Dan pada akhirnya, RobTop merilis level editor di gamenya. Dia ngasih level editor, tapi bukan editor biasa. Editor yang menjadi fondasi semuanya. Begitu editor dirilis, sesuatu yang unik terjadi. Pemain berubah jadi pencipta. Lu bisa bikin layout, ngatur rintangan, bikin efek, dekorasi level, dan upload hasil karya lu ke seluruh dunia. Disitulah level online mulai diciptakan. Waktu pertama kali editor rilis, level yang dibuat kebanyakan player biasa aja. Tapi makin lama karya mereka nggak masuk akal. Ada yang bikin level penuh art, ada yang bikin level sinematik, ada yang bikin boss raksasa, bahkan ada yang bikin level bergaya anime opening. Dari sini kelihatan satu hal, editor Geometry Dash jauh lebih fleksibel. Dan itu baru awalnya aja. RobTop sadar bahwa komunitasnya kreatif banget. Akhirnya muncul update. Di versi 1.9, dekor makin banyak, gaya visual berkembang, level makin artistik. Lalu masuk ke versi 2.0, portal baru, mode gameplay makin variatif, dan level makin penuh dengan trik. Di titik ini, Geometry Dash udah bukan game, tapi kanvas seni interaktif. Tapi perubahan besar belum terjadi. Masuk di versi 2.1, inilah yang membuat Geometry Dash berubah dari game menjadi engine. Dan muncullah trigger system. Bayangin, trigger sebagai script, tapi super simple. Tinggal atur sesuka hati. Lu bisa ngatur kamera, cahaya, animasi, pergerakan objek, event otomatis, waktu, bahkan vibe sinematik. Memungkinkan hal kayak boss fight, efek ledakan, cutscene, ilusi 3D, platformer non-otomatis. Di fase ini, Geometry Dash udah terasa kayak Unity, tapi versi ramah pemula. Sejak trigger system rilis, level-level online di Geometry Dash mulai naik kasta. Serius, kalau lu kasih tahu orang awam, mereka mungkin gak bakal percaya level itu dibuat di Geometry Dash. Padahal ini semua cuma alat editor dalam game. Di momen ini,
komunitas Geometry Dash makin solid. Kreator mulai bikin proyek raksasa, yaitu Mega Collab. Bayangin, proyek dengan 20 hingga 40 kreator. Dan ada yang sampai puluhan ribu kreator. Setiap orang punya gaya art sendiri. Ada editor, ada tester, ada verifier, ada project manager. Mereka ngebuat level yang butuh waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ini udah bukan level, ini produksi game kecil-kecilan. Sementara itu, komunitas Geometry Dash makin menggila. Ada banyak orang yang membuat game ini tetap hidup, seperti GD Colon, Dorami, Univer, Woolsey, dan masih banyak lagi. Mereka bikin showcase level, verify extreme diamond, reaction, dan tutorial editor. Mereka itu bahan bakar dari popularitas Geometry Dash. Tanpa mereka, mungkin editor Geometry Dash gak akan dieksplor sejauh ini. Setelah bertahun-tahun menunggu update, versi 2.2 akhirnya rilis. Fitur barunya banyak banget. Ada mode platformer, free kamera, animasi smooth, kontrol karakter, efek profesional, dynamic movement, dan masih banyak lagi. Kalau sebelumnya editor Geometry Dash cuma kayak tool kreatif, di versi ini editor Geometry Dash menjadi game engine 2 dimensi yang mudah dipakai. Lu bisa bikin game petualangan di dalam Geometry Dash, dan itu luar biasa. Nah, sekarang kalau lu lihat perjalanan Geometry Dash dari game satu tombol yang cuma buat killing time, tiba-tiba jadi tempat ribuan orang belajar bikin game, belajar desain level, belajar animasi. Karena di balik game kotak lompat ini terdapat ruang kreatif yang tidak ada batasnya. Dan itu yang bikin Geometry Dash jadi menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya, kalau kita lihat perjalanan Geometry Dash, ini bukan cuma soal game, bukan soal kotak yang lompat-lompat, dan bukan cuma soal update yang lama banget. Ini tentang gimana sesuatu yang kecil bisa tumbuh jadi luar biasa. Asal ada satu hal, komunitas yang gak pernah berhenti berkreasi. Dari developer tunggal yang cuma pengen bikin game simple, sampai ribuan kreator yang sekarang bikin level luar biasa. Geometry Dash udah jadi bukti kalau kreativitas itu gak butuh alat mahal, gak butuh studio besar, yang lo butuhin cuma semangat buat nyoba. Dan di balik setiap blok, setiap dekorasi, dan setiap trigger, ada jam tidur yang hilang, ada ide yang gagal, ada revisi yang gak kehitung jumlahnya, tapi tetap dikerjakan, karena semuanya percaya satu hal, level ini bisa jadi lebih baik. Dan itulah yang membuat Geometry Dash tetap hidup sampai hari ini. Karena selama masih ada satu orang yang buka editor, satu orang yang bikin layout, dan satu orang yang upload karya baru, maka perjalanan ini belum selesai. Geometry Dash bukan cuma game. Ini adalah tempat di mana pemain berubah jadi seniman, di mana anak kecil berubah jadi developer, dan di mana ide berubah jadi sesuatu yang menginspirasi jutaan orang. Dan mungkin aja hari ini lu cuma nonton video ini, tapi besok siapa tahu lu yang akan membuat masterpiece berikutnya. Karena di dunia Geometry Dash, semua orang punya kesempatan jadi yang terbaik. Oke, buat kalian yang udah nonton sampai habis, gue ucapin terima kasih banyak. Gue Zhao, dan sampai di sini dulu video kita hari ini. Ingat, hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.